5, 3, 1. X1. Ini kalau pakai Excel di impor aja, diimpor ya. X2. Salah ketik nggak? Cek ya. Ya. Oke, kita punya X1, X2, dan X3. X1, matrik pertama, matrik kedua, dan matrik ketiga. Semuanya udah bisa. Berikutnya adalah kita tadi, prosesnya adalah tadi menghitung, nah ini ya, menghitung rata-rata S, X bar umum, S pool, kan gitu ya. Jadi untuk menghitung rata-rata, kita definisikan dulu N. N itu banyaknya apa? Banyaknya observasi. Kita aja ambil aja di sini adalah dimensi dari X1. N1 kebetulan ini N-nya sama, semuanya ya sudah. N-nya sama dengan 3 gitu ya. Dimensi X1. Tapi kalau mau N1 mau benar-benar ya. Kalau mau N1-nya beda-beda, N1, N2, N3 ya N1 sini. Ini N1. Kebetulan ini sama ini. Ya, kebetulan ini N-nya itu sama. Ini kalau mau diteruskan N2, N3, N4. Ini dimensinya. Misalnya di sini, nanti di sini N1-nya adalah 3. Atau terus saja ketiga. Terus saja di sini 3 ya, 3. Kemudian di sini P-nya sama dengan 2, variabelnya 2. Grupnya sama dengan 3. Ya. Nah, kemudian kita bentuk vektor 1 dulu. 1 sama dengan, kemudian kita bentuk apa? Kita hitung rata-rata ya. X per 1 adalah 1, per N. Ingat ya, per N kali transpose dari X1 benar gak? Cek ya. X per 1 sama dengan min 1, 3 ya. Sama. Kalau ini beda-beda N-nya ya ditulis beda-beda ya. Kebetulan N-nya sama. Nah, udah dapat X bar 1, 2, 3. Kemudian X bar umumnya. X bar umumnya ya per N lagi. Per N dikalikan dengan jumlah dari rata-rata itu. Ya, X bar 1 ditambah X bar adalah X bar umum. Benar gak? 5/3 itu ini ya, 1,667 ya. Ya. Oke, berarti nggak salah ketiknya. Kalau salah ketik ketahuan di sini berbeda. 5 kalau di buku 5/3 itu. 5/3 itu 1,667 ya. Jadi nggak salah ketik ya, bisa dilanjutkan. Ke ngitung S1 ya. S1 dulu. Nah, S1 ini
karena 3 kali 2 dan kita ingin bentuk matriks matriks ragam itu sebanyak variabel P kali P, berarti pasti posisinya ditranspos itu awalnya ya. Nah, untuk mendapatkan itu kita mesti membuat matriks X bar dulu. X bar dulu. X bar. Ya, tapi X bar 1 ya. Ini dibuat 1 kali ya. Ini dikalikan transpos dari X bar 1. Kenapa transpos? Karena vektor itu ya naturalnya adalah bentuk kolom ya gitu ya. Kita bentuk seperti ini ya. Selanjutnya untuk mengarah menghitung ragam ya, untuk ragam. Ini kalau kalian punya cara yang cepat ya syukur. Ya. Ya, punya X bar. Nah, kemudian S1 adalah sama dengan 1 dibagi dengan N1 min 1, N min 1 kebetulan sama, dikalikan dengan transpos nih. Transpos dari X1 dikurangi X bar 1. Ya kalau ini di sebelum UTS nih pasti ini ya. Ini S1. Sama nggak? Ada nggak di situ S1-nya? Nggak ada ya. Kemudian S2 dan S3 dilanjutkan. Kalau dapat S1 lanjutin S2, S3-nya ya. S2, S3. Ini N1, N2, N3 ya tetap. Hmm. Dapat S1, S2, S3 ya. Dapat di mana itu? Dapat di sini. Berikutnya expert tadi udah, S pool. S pool. Ini sama dengan nah, N min 1, N1 min 1 ya. N1 tuh N itu sama. Kebetulan sama ini. Dikalikan S1. Dilanjutkan aja. Dibagi apa ini? Dibagi dengan N1 plus N2 plus N3. Ya N kebetulan sama ini ditambah N karena 3 grup ya. Ditambah N. Ya, kalau beda ya tulisin aja. Dikurangi 3. N1, N2, N3. Ini S pool-nya. Ya, ini penting juga dihitung ya. Ini sudah dapat S pool, terus kemudian kita hitung matriks B, between. Ya, bukan sum square between, tapi adalah bukan apa? Varian between, tapi sum square between. Sum square, jumlah kuadrat. Ya, jumlah kuadrat. Dari mana tadi? Selisih antara X bar masing-masing dengan X bar umum. Nah, ini nanti B-nya udah ada di situ tuh matriknya ya. Nah, ini adalah kita jumlahkan nih ya nanti ya. X bar 1 dikurangi X bar. Nah, ini di apa? Sum square kan. Di square kan ya. Square. Kalau square berarti ini. Nih, satu aja. Ini baru 1, nanti sampai 3. Ini kalau dibuat algoritma sintaknya yang praktis kan bisa seperti ini kan.
Kita hanya mengganti yang ini aja kok. Dah. Ini adalah sum square between. Nah, 20,67 di buku 62/3 sama ya. Itu sum square between. Kemudian sum square within. Nah, sum square within tadi dari SP yang bisa ya. Jadi ini aja langsung ya dari sini atau ini dijumlah. Ini adalah sum square between-nya. Sum square within-nya. Ragam di dalam grup. Nah, ini ragam grup 1, ragam grup 2, sum square kan. Nah, ini W. W-nya 6 min 2 min 2, 24 sama. Berikutnya adalah kita membentuk matrik M yang itu adalah inverse dari W dikalikan dengan B. Ya, ini M. Nggak ada di situ, ya. Oh, ada ya? Oh ya, sama ya. Nah, berikutnya kita cari eigenvalue eigenvektornya. Di eigen sama dengan eigen dari M. Nah, maka inilah eigenvalue dan eigenvektornya. Ini eigenvalue 0,95556 dan 0,301 sekian-sekian. Ya, sama. Nah, permasalahannya adalah eigenvektor ini nggak bisa langsung dipakai, tapi harus dinormalisasi dulu. Kenapa? Karena syaratnya harus ya mendapatkan koefisien fungsi diskriminan itu adalah syaratnya adalah mendapatkan suatu vektor yang ini, yang kalau dikalikan dengan S, saya tulis di sini, ada tadi sudah kan? Nah ini ya syaratnya ini. Jadi dari eigenvalue tadi, eigenvektor tadi harus dinormalisasi, ini menjadi A gitu ya, menjadi A, menjadi A. Kalau hanya ini belum satu kita buktikan ya. S-poolnya dari eigenvektornya ini kita punya eigenvektor ini ya, satu, eigenvektor 2. Jadi kalau kita kalikan nih transpose dari eigenvektor yang pertama ya dikalikan dengan S-poolnya dikalikan dengan eigenvektor yang pertama atau yang kedua ya. Yang pertama itu tidak sama dengan 1, 2, sekian. Jadi perlu dinormalisasikan ya, dinormalisasikan sehingga sedemikian hingga ya diperoleh ya nanti dinormalisasi ya diperoleh apa? Diperoleh vektor yang kalau dikalikan SP dan ini sama dengan 1. Nah, nanti itu untuk berikutnya ya, untuk berikutnya. Kalau di buku sudah diperoleh A1 dan A2-nya. Jadi misalnya di A1 sama dengan di buku itu adalah 0,386. 386 dan 0,495. Nah, ini ya. Kemudian A2-nya sama dengan 0,938 dan min 0,112. Ini kalau dikalikan dengan S-pool ya harus sama dengan 1. Kalau enggak ya enggak benar nih. 1 dikalikan dengan kok A2 sih? A1 ya. Nah, 1,00 sekian.
Ya, 1,00 sekian. Jadi sudah diperoleh. Jadi tidak bisa dari eigenvektor langsung dipakai, harus dinormalisasi dulu. Jadi dari eh, ya dari ini kemudian dinormalisasi menjadi ini. Ini ada langkahnya ini ya, yang tidak disebutkan di buku, nanti bisa dicari itu bagaimana menormalisasi dari suatu eigenvektor ke bentuk yang ini, bentuk yang eh, kalau dikalikan dengan S poolnya sama dengan 1. Ya cuman belum sempat mengeksplorasi lagi. Tapi yang penting prosedurnya tahu. Ini ada sedikit celah di sini ya. Nah, belum sempat dieksplorasi sampai sini. Oke, setelah dapat ini, tapi sekali lagi catatannya kalau dari eigenvalue sama ya, dari eigenvalue ini sama, sudah ditelusuri ini sama. Jadi eigenvektornya ini tidak bisa langsung dipakai karena kalau dikalikan S pool tadi belum sama dengan 1. Jadi dinormalisasi ya, nanti setelah itu baru dapat kalau sudah memenuhi kriteria ini 1, ya dibulatin jadi 1, dan ini juga kita sudah bisa gunakan sebagai A1, sudah bisa digunakan sebagai faktor pengali dari fungsi diskriminan. Jadi fungsi diskriminan pertama adalah 0,386 X1. Ada dua variabel tadi kan, 0 plus 0,495 X2. Kemudian fungsi diskriminan kedua adalah 0,9358 X1 dikurangi 0,112 X2. Nah, kemudian kalau kita ingin tadi memasukkan atau mengevaluasi ya nilai-nilai ini ya, misalnya nilai X1 ya, X1 pada observasi pertama nih min 25. Ya, observasi pertama ini min 25, maka kita masukkan min 2 dan 5 ke dalam fungsi diskriminan pertama. Jadi fungsi diskriminan pertama ya, misalnya Y1 ini adalah ya A1 ya, A1 transpos ya, ini ya, transpos A1 dikalikan dengan ya X1 ya kan pada baris pertama. Nah, jadi kalau kita ingin mengecek apakah ya apakah observasi pertama dari kelompok pertama tadi ini, jadi gini ya, ini kan observasi pertama dari kelompok 1. Ini adalah observasi atau sampel ya, observasi atau sampel pertama dari kelompok 1. Nah, kalau mau berikutnya misalnya ini X1 2, berarti ini adalah observasi 2 dari kelompok 1. Misalnya di sini X2 3 misalnya gitu ya. Misal atau 1 lah ya. Ini adalah observasi 1 dari kelompok 2. Anda lanjutkan sendiri semua ya. Ini dicek semua, berarti 9 kali ngecek. Ya pakai inilah, pakai sintak aja ya. Seret langsung ketemu semua dan bisa ditabulasi langsung. Nah, kalian harus bisa bayangkan itu ya. Nah, gitu ya. Nih Y1-nya. Ini adalah skor pertama 1,703. Kan kita punya dua fungsi diskriminan ya. Dua fungsi diskriminan. Ya, ini fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua adalah X. Nah, apa teh? A2. Nah, 2 ini adalah fungsi yang kedua. Ini dapat Y2. Ya, min 2,43 sekian. Nah, kita kan harus mencari ini, harus mencari ini.
Ya, ini masing-masing ini. Ya, Y1 bar, Y1 2 bar, bar ya. Sehingga kita lebaran ya. Lanjutkan ke Y1 bar. Y1 dari berarti Y1 bar. Nah, maksudnya adalah dari fungsi diskriminan pertama kita hitung aja ya. Ini adalah TA1, jadi satunya ngikutin yang pertama ini. Ini adalah dari X bar 1 tapi. X bar 1 saja. Ya. Nah, ini adalah Y1 bar. Anda bisa lanjutkan ke Y1 dari kelompok 2. Berarti ini dari kelompok 2. Kemudian dari kelompok 3, ya, untuk fungsi diskriminan pertama tetap A1, yang dirubah hanya X barnya saja. Nah, kemudian untuk fungsi diskriminan kedua, jadi kita ganti yang ini. 2, 2, 2. Ini 2, hanya ini aja yang diganti. Nah, udah. Oke. Nah, berikutnya adalah apakah kita mau masukkan dia di kelompok 1, yang data pertama benar gak dia di kelompok 1? Dari kelompok 1, ya kan, dicek untuk mengisi sel. Sel apa? Sel penjara. Sel ini loh maksudnya, sel. Sel. Nah, ini sel-sel ini. Sel. Sel itu isian di kotak-kotak ini kalau di. Ya, ini ada berapa nanti gitu ya. Satu-satu memang ya. Oke, mana tadi? Ya, ini ya. Ini kalau udah dibuat algoritma cepet banget ini ya. Cepet banget nih. Apa ya? Ya, jumlah ya kan. Jadi apa ini? Y1 1 dikurangi Y1 dikurangi Y1 bar. Ditambah ini untuk kelompok 1 ya. Y1 Y2 dikurangi Y1, jadi bingung ini. 2 Y2 dikurangi dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu yang belakangnya 1. Ini Y21 kuadrat ya. Y21 bar. Ini kuadrat ya. Ini kuadrat. Pak itu nggak pakai Y Nggak pakai apa? satu, Y1, Gimana? Y1 Pak. Jadi Y-nya bukannya Y Y1. Y Yang gitu apa? Nah, itu kan Y1 min satu Y21. satu Y11 bar. Ada ditambah Y1 min Y21. Hmm? Benar kak? Benar kan? Ya benar. Coba dulu. Ini kalau dinamakan apa ini? Suka namain apa ini? Namain Pi11. Nah, Pi11 itu kelompok 1, observasi 1 benarkah gitu ya? Nah, ini ya. Berapa ini? Nah, nanti kita cari jangan PP itu nanti seolah-olah ini ya D ya, D. Ya, ini nanti kita cari distance yang paling besar, yang paling minimum ya, yang paling minimum untuk mengelompokkan data 1 dari kelompok 1 itu masuk benar gak di kelompok 1. Ini apalagi nih? D berapa ini? Yang berarti apa? Apakah di kelompok 2 kan gitu ya, di kelompok 2. Ya kan? Apakah di kelompok 2? Nah, ini berarti ini diganti 2. Nah, ini ganti 2. Ini diganti 2. Ini kalau
di kelompok 3 diganti 3. Udah, ini satu saja contohnya, satu observasi aja dulu. Nah, benar nggak? Mana yang paling minimum? Dia masuk di kelompok mana? Yes. Nah, ternyata paling kecil adalah di kelompok 1 jaraknya. Berarti dia observasi pertama di kelompok 1 masuk di sel pertama, benar. Masuk di sini nanti ngisi, dibuat talinya ya. Kalau ini dibuat talinya, kalau manual itu dibuat talinya. Tapi kalau pakai algoritma ya nanti dikompilasi langsung. Ya dibuat talinya. Tali itu buat begini, jelas gini ya. Nah, buat begini, buat talinya. Ini tadi contohnya yang pertama masuk di kelompok 1, di sel 1 gitu. Mengisi sel 1 tadi itu. Anda lakukan sebanyak 9 kali. Anda lakukan sebanyak 9 kali. Ya, ini tadi sudah ngisi di sini 1. Misalnya yang kedua di sini. Ya kan? Yang ketiga faktualnya dari kelompok 1 ternyata masuk di sini misalnya. Jadi di sini sudah ada 2, 21 misalnya. Di sini nanti di selnya 3, yang lainnya 0. Ya kan? Di sini ternyata ada yang masuk di sini 02 misalnya. Nah, sudah dapat ini. Ya, yang penting jumlah di sini 3. Ini contoh saja. Ya. Nah, itu setelah dilakukan semuanya, semua observasi. Tiap observasi nih. Observasi. Ya, kemudian kita bisa ngitung apa? Akurasinya di sini. Nilai akurasinya. Kalau nilai kesalahannya yang selainnya. Jadi 2/9 itu nilai APR-nya. Nanti sama dengan 2/9 kali 100%. Kalau akurasinya berarti adalah 7/9 kali 100%. Ini adalah akurasinya. Nah, ya. Sekiranya itu ya sudah selesai. Ya, kita sudah dapat menghitung ini ya sudah selesai kan gitu. Oke, saya kira cukup dulu untuk materi hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan kalian? Jadi tersisa di sini adalah tadi belum saya sempat eksplorasi ya tentang bagaimana proses di sini apa namanya ini mengkonversi dari eigenvektor ke bentuk normalisasinya, gitu ya, bentuk normalisasinya. Tapi itu bisa lah itu ya, mungkin di lain waktu nanti. Ada yang mau tanyakan di sini? Saya tutup dulu. Pada capek? Kita mulai 7:30 tadi, 7:30, 8:30, udah mau jam 10, 1 jam lebih, Masya Allah ya. Terasa nggak kalian? Coba, kalau saya sih biasa aja ini ya, 1,5 jam kayak gini nih. Nah kalian itu lah ya, yang mendengarkan, melihat gitu ya, gitu. Ya, X0. Jadi gini ya. Siapa tadi siapa tadi namanya? Mata Al-Fatah. Kok saya waktu simpan selalu gagal? Ada WA-nya. Nah, X0 tadi itu adalah kita memasukkan satu nilai ke dalam fungsi diskriminan. Nah, ini tadi X0. Ya, jadi setelah kita mendapatkan fungsi diskriminan, nah, ya fungsi diskriminan, ini fungsi diskriminan, kita masukkan X0 ke fungsi ini. Gitu. Nah, ini itu bisa dari data trainingnya atau data testingnya atau data di luar training dan testing. Kalau data itu di luar training dan testing, kita hanya memprediksi dia ada di kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Tapi kalau data dari training, nanti kita bisa mendapatkan kemampuan data dalam proses pembelajarannya. Kemampuan model
untuk memprediksi benar dalam proses pembelajarannya. Kalau data testing berarti kemampuan model dalam memprediksi suatu nilai masuk ke dalam kelompok mana. Tapi kalau di luar training dan testing itu hanya prediksi saja. Kita nggak bisa menilai dia itu baik atau tidak karena bandingannya nggak ada. Ya kan bandingannya nggak ada. Nah, kalau data training testing kan ada bandingannya. Jadi kita kalau punya data itu tadi itu 3 observasi kali dua kali dua, jadi ini observasi nih X ya. Jadi ini variabel pertama, variabel 2, variabel 3. Variabel pertama apa ya, apalah ya, variabel ya, coret nih variabel. Ini variabel. Nah, di sini adalah observasi nih nomor. Nah, nomor observasi. 1, 2, 3 sampai ya tentu sebanyak N. Ya, sebanyak N. Nah, di sini nanti itu ada labelnya ini. Label kelompoknya ini. Ini labelnya, ini kelompok. Kelompok ini nggak harus urut satu nggak harus, ini bisa aja satu. Yang penting 1, 2, 3 nih 1, 1, 2, nanti di sini 3, di sini satu lagi 3, 2 begitu semuanya sampai N. Mungkin gitu ya. Nah, nanti kalau kita membentuk kalau pakai algoritma ya ini nggak masalah. Tapi kalau kita masih seperti tadi proses pembelajaran penelusuran, berarti kita nanti akan akan kelompokkan dulu X1 untuk data 1. Ya, kertas nanti dulu deh. X ya, kertas. Enggak kertas. Nih. Ya, ya. Kita kelompokkan dulu data 1, data 2, data 3 dari sesuai kelompoknya ini. Sesuai kelompoknya, bukan sesuai banyaknya variabel, bukan sesuai kelompoknya. Pak, kelompoknya ada 5, Pak. Ya, Anda lanjutkan lagi ke 4 dan 5 gitu ya, Anda lanjutkan. Ini kelompok ini ya. 3 variabel, 5 kelompok. Nah, kalau kita punya 3 variabel, P sama dengan 3, grupnya sama dengan 5, maka fungsi diskriminan yang akan kita bentuk adalah mana ini? Dari minimum, ya, G-1, 4, dan variabel sama dengan 3. Jadi nanti akan dibentuk 3 fungsi diskriminan. Ya, fungsi diskriminan tadi 1 sama dengan A1 transpos X. Y2 adalah A2 transpos X. Y3 adalah A3 transpos X. Nah, nanti kalau kita mau mengecek X0, X0 itu bisa dari variabel 1 jadi X0, variabel 2 X0. Ya, kita masukkan ke dalam sini untuk mengisi sel-sel tadi. Benarkah kelompok 1? Nanti ini kelompok faktual misalnya kalau dibikin ini kelompok faktual, ini kelompok nyatanya begitu. Ya, nanti kalau dari hasil prediksinya nanti bisa disebut kelompok prediksi ya, nanti dibuat kompilasinya di tabel tadi. Oh, 1 ini setelah dimasukkan nih, masukkan ke sini itu X0 kalau kita mau menguji nih. X0-nya berarti yang pertama adalah yang ini. Ini kalau observasi pertama, ini observasi kedua, 3 dan seterusnya. Ya. Oh, ternyata diprediksi di kelompok satu misalnya. Karena ini salah, ini benar-benar. Ini kelompok 3, ini kelompok 2 kan salah di sini. Ini kelompok 3, kelompok 2 dan seterusnya. Ya, ini sesuai dengan tadi prosedurnya. Baru ini dikompilasi ke dalam tabel fungsi confusion metric tadi ya. Itu Muhammad Auf.
Mana? Ya, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, ya saya kira cukup saja kuliahnya hari ini. Ya, kita ketemu lagi, satu kali materi lagi saya berikan, yaitu adalah clustering ya. Nah, kemudian setelah itu adalah dua pertemuan di akhir kita isi dengan presentasi. Ya, presentasi. Ya, presentasi nanti diacak siapa mengerjakan apa ya. Dikerjakan secara individu boleh ya, individu atau kelompok nanti ya. Kelompok. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Mohon maaf lahir dan batin. Yang dimaafkan apanya yang dimaafkan ya selain nilai ya. Kalau nilai tetap tidak sesuai dengan perolehannya ya. Tapi kalau misalnya ada salah-salah kata atau apa, pernah misalnya ada keceplosan gitu ya, itu ya sudah dimaafkan semuanya ya. Saya juga kalau nyindir-nyindir ya, bikin kalian nggak suka misalnya gitu ya. Atau kuliahnya terlalu lama Pak. Kalau itu gimana itu ya? Kalau kuliah terlalu lama, kuliahnya kan 2,5 jam harusnya. Ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.